Apakah di dunia ini Allah bisa ditemui? Ini pertanyaan sekaligus sebagai tema kami pada malam hari ini. Apakah di dunia ini Allah bisa ditemukan atau ditemui? Kalau toh adoan ruhaniyah itu dijamin, alam di mana ruhaniyah itu tidak atau belum bersinggungan dengan urusan-urusan yang berkenaan dengan duniawiyah, itu alam kandungan atau alam rahim. Setelah kita melewati alam rahim atau alam kandungan, kita masuk di alam baru lagi, yaitu yang disebut alam dunia. Alam di mana penuh dengan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Alam di mana penuh dengan tantangan atau penuh dengan ujian. Mengapa dikatakan ujian? Karena alam kita itu di mana dulu si ruhaniyah itu pernah berjanji kepada Allah, yang isi janji adalah tidak akan menyembah, memuja, memuji, bercinta kecuali hanya pada Allah. Ad-dunya ay al-fitnah. Dunia itu adalah alam ujian. Sehingga jangan heran kita di dunia itu memikirkan tiga hal. Pertama sandang, kedua pangan, tiga papan. Artinya kita di dunia manusia ini secara jasmani dituntut untuk mencari tiga hal tadi. Jalannya terserah Anda, lewat mana Anda mencari kebutuhan jasmani itu, dengan cara apapun, itu hak setiap individu. Supaya kita olehnya mencari jalan yang benar, Rasulullah diutus Allah untuk menyampaikan beberapa hukum. Allah menyampaikan lewat Muhammadnya supaya apa yang kita dapatkan, yang dibutuhkan jasmani itu betul-betul tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Akhirnya muncullah yang namanya hukum-hukum syariah. Kita mencari kebutuhan jasmani itu ada kalanya lewat menjadi petani, pedagang, pejabat, bahkan mohon maaf, ma'isyatud dunya itu kita dapatkan lewat ketika kita itu mempunyai satu keahlian ilmu. Bisa. Intinya untuk mencari ma'isyatud dunya
Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu terbagi menjadi dua makom. Pertama adalah makom sabab, kedua adalah makom tajrid. Apa makom sabab? Makom di mana kita olehnya mendapatkan kebutuhan duniawiyah itu disebabkan karena terlebih dahulu kita itu bekerja. Entah bekerjanya yang bagaimana, istilahnya pekerjaan yang ditimbul dari jasmani. Apakah itu pedagang, petani, nelayan, pejabat, pemerintahan, terserah. Iku sabab. Yang kedua adalah makom tajrid. Apa itu tajrid? Makom di mana Anda tidak olehnya mendapatkan kebutuhan jasmani itu di luar konteks pada umumnya sabab tadi. Bahasa sederhana, mungkin Anda mempunyai karomah, dengan karomah itu akhirnya banyak pengikut, banyak orang yang membutuhkan Anda, akhirnya Anda menolong. Apakah itu orang sakit, apakah itu orang yang mencari jalan keluar, Anda diminta solusi. Intinya Anda enggak susah-susah. Itu uang datang sendiri. Ya. Uang datang sendiri. Artinya Anda tidak mencari uang, malah uang yang mencari Anda, gitu. Nah, kedua makom ini sama sebetulnya di mata Allah, nggak ada bedanya. Allah tidak melihat dari arah situ. Allah hanya melihat di arah bagaimana hatimu. Sudahkah hatimu itu tahu caranya untuk bertemu Allah atau tidak? Dua makom itu tidak pengaruh. Biasanya orang-orang yang punya karomah itu ketika meninggal beberapa puluh tahun itu mayatnya utuh atau kain kafannya masih utuh, biasanya seperti itu. Tapi di mata Allah itu tidak berpengaruh apa-apa. Gak pengaruh. Bapak Ibu, ini semuanya adalah ujian yang ditampilkan terhadap Anda yang mempunyai satu maksud. Jawaban ujian itu bisa Anda jawab dengan benar atau tidak. Ujian adalah soal. Apakah soal itu bisa Anda jawab dengan benar atau tidak? Kalau Anda menjawabnya benar, maka Andalah yang dikatakan orang yang beruntung. Tapi kalau Anda tidak bisa menjawab dengan benar, maka Andalah yang dikatakan orang yang merugi di dunia ini. Semua apa yang ditampilkan secara zahiriyah pada diri kita, itu semuanya ujian. Lah, jawaban benar atau tidak saya punya bocoran. Apa bocorannya? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum.
Allah tidak melihat secara fisik dunia itu tidak. Tapi Allah melihat hatimu. Lah ini bocoran. Tapi bukan jawaban. Bocoran secara kinayah, tapi mengarah pada jawaban. Mungkin kita sering menghantar orang-orang meninggal di kuburan ya. Wak Mudin memberikan bocoran toh ya. Apa Wak Mudin oleh kasih bocoran? Marrabbuka. Allahu Rabbi. Hei si fulan, Anda mau didatangi dua malaikat mungkar nakir, Anda akan ditalkin, Anda akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Apabila kau bisa menjawab, maka kau tergolong orang yang beruntung, tapi jikalau tidak, maka kau tergolong orang yang merugi. Apa bocorannya? Siapa Tuhanmu? Jawablah Allahu Rabbi. Allah iku Tuhanku. Ikulah bocoran awak mudin yuk. Kan belum ditanya, sudah diberi bocoran. Tinggal mayite budek apa ora. Nek mayite budek, walaupun kau kasih sound system, ya ora krungu. Sebetulnya Bapak Ibu, mukhatabnya itu kita. Kita yang takziah iki lho. Kita diingatkan, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi bukan maksudnya Allah nama. Ringkas kata, Wak Mudin iku ngejak kita sebagai orang yang takziah itu lekas kembali pada Allah. Begitu. Di dunia penuh dengan ujian, kembali lagi. Siapa yang bisa menjawab ujian di dunia ini, dia tergolong orang yang beruntung, tapi bila mana tidak bisa menjawab ujian ini, tergolong orang yang merugi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Surat Al-An'am ayat 31. Kalau enggak salah seperti itu. Dikatakan orang yang merugi. Dikatakan orang yang sengsara. Yaitu orang yang tidak bisa menjawab satu persoalan. Tapi ayat itu tidak artinya begitu. Substansinya itu. Itulah orang-orang yang mendustakan akan pertemuan terhadap Allah. Ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan. Kadzdzabu, mendustakan sopo alladzina biliqa'illah, kelawan bertemu terhadap Allah. Ini jawabannya. Berarti di dunia ini kita bisa bertemu Allah ya? Jawabannya itu ada dua. Abu Hasan mengatakan tidak. Saya benarkan. Terus ditanya, apakah di akhirat itu bisa bertemu Allah? Bisa.
Abu Hasan iku jawab, Abu Hasan iku orang yang alim, Pak. Ya. Dia menjawab, di dunia ini tidak bisa Allah ditemui. Itu sudah benar, Pak. Maksudnya di dunia ini yang bagaimana? Ini yang perlu kita urai. Terus ditanya lagi, apakah di akhirat Allah bisa ditemui? Bisa. Berarti dari jawaban Abu Hasan iki, Allah hanya ditemui, bisa ditemui di akhirat. Terus akhirat di mana? Ini yang harus kita pahami juga. Yes. Setelah kita masuk di dalam alam dunia, kita keluar dari alam dunia, kita dimasukkanlah alam barzah. Siapa yang dimasukkan alam barzah? Lah ini nanti juga menjadi satu pembicaraan kami. Setelah itu datanglah alam akhirat, ila yaumi yub'atsun. Dia akan dibangkitkan, dikeluarkan dari alam barzah setelah hari kebangkitan apa? Yaumis sa'ah. Hari kiamat. Pandangan orang ahli hijab dengan ahli syuhud, ahli syariat dengan ahli ma'rifat beda, Pak, tentang alam ini. Kalau ahli syariat, ahli hijab mengatakan alam dunia ini dahiriyah iki. Alam akhirat besok kalau sudah mengalami dunia ini kiamat. Itu pandangan syariah. Dan itu tidak bisa dibantah miturut hukum syariah. Dasar Quran banyak sekali yang menerangkan tentang itu. Bapak Ibu, kembali saya akan membahas tentang alam dunia. Berangkat dari jawaban Abu Hasan, ketika di dunia ini Allah tidak bisa ditemui. Ternyata menurut pandangan ahli tahqiq yang sudah makrifat pada Allah, benar. Allah tidak bisa kau temui di dunia. Tapi Anda akan bisa masuk ke alam akhirat di tengah-tengah dunia. Nah ini ahli hijab nggak akan pernah paham, Pak. Nggak akan pernah paham. Itulah alam musyahadah, Bapak Ibu. Bagi ruh yang sudah tidak ada condong terhadap selain Allah, boleh jasadnya di dunia, tapi ruhaniah dia itu sudah bisa sampai bertemu menghadap Allah. Bisa bertemu pada Allah. Di saat dahiriyah ahli syuhud iki mau bermacam-macam apa aktivitas yang dihadapkan oleh Allah yang sebagai pertanyaan, beliau bisa menjawab. Apa jawabannya? Ruhaniyah berhubung sudah tidak condong terhadap selain Allah, dia hanya condong pada Allah, millata Ibrahim Hanifah, dia akan bisa masuk. Karena punya alat, Pak. Punya alat. Ahli zuhud punya alat untuk masuk dalam alam akhirat. Apa alatnya? Adalah takwa. Inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya pangkat atau derajat yang paling luhur di sisi Allah adalah takwa. Dan takwa itu meliputi 3 hal: sistem atau ilmu, bagaimana cara untuk bisa masuk ke alam akhirat, kemudian amal berarti dipraktekkan, itulah yang disebut kholwat atau zuhud, ketika istiqomah terus menerus. Bagaimana mungkin kau bisa masuk di dalam alam yang hampa, tanpa ada udara, tanpa ada oksigen, lawang kau tidak membawa alat? Enggak bisa. Kau masuk di dalam lautan, tapi kau tidak membawa oksigen, bagaimana mungkin bisa masuk? Matilah kau, karena nggak bisa bernafas kau. Tapi bagaimana mereka yang membawa alat, dengan mudahnya dia tenggelam, dia bisa melihat apa di dalam lautan, dan itu dia tidak mati. Lalu kita nggak punya alat, ya nggak mungkin bisa masuk di akhirat ketika jasad ada di dunia. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Memang di dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, surat apa tadi yang apa? Qad khasiral ladina kadzabu tadi loh. Al-An'am ya. Iya, Al-An'am ya. Ayat 31 ya. Bagaimana kau bisa masuk dan bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah, lawang kau tidak mempunyai alat untuk masuk? Akhirnya apa? Kadzabu biliqa'illah. Apa? Mendustakan, gak percaya. Karena dia memakai sistem akliyah, memakai akal. Tidak mau memakai sistem iman. Akhirnya nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Akal itu masuk di dalam Sidratul Muntaha Mustawa, nggak bisa. Kalau bisa, mengapa malaikat Jibril itu nggak ikut Muhammad ke Sidratul Muntaha? Nggak bisa. Makanya akal kudu diletakkan. Makanya saya sering mengatakan, kalau kau sudah ingin belajar untuk takarrub menuju dan bertemu terhadap Allah dengan materi jaya baru, lepasan atributmu. Kalau tidak kau lepas atributmu, nggak akan bisa masuk kau. Akalmu delen, akalmu letakkan. Terima ajaran ini dengan iman. Baru Anda tidak akan pernah protes. Ingat, ketika Nabi Musa ingin berguru mempelajari ilmu Allah terhadap Nabi Khidir, sudah diingatkan. Musa, ini Nabi Khidir berkata, kau tidak akan pernah bisa menerima apa ajaran dari aku ini selama kau masih memegang teguh dengan ilmumu. Apa yang dimaksud ilmumu itu? Ilmu wawasan tentang hukum syariah. Nggak bisa, apa Musa, kau tidak akan pernah sabar, kau tidak akan pernah mengikuti aku. Oleh karena Nabi Musa mekengkeng, tahu mekengkeng ya? Apa ya?
memaksakan diri untuk ingin tahu bagaimana sih isi di dalam hakikat ma'rifat itu. Al-Kahfi ayat 60 diceritakan Nabi Musa tidak akan pernah berhenti ketika dia berjalan untuk mencari hakikat ma'rifat itu, tidak akan pernah berhenti. Jikalau tidak sampai pada bertemulah muara, bertemulah dua air, antara air tawar dengan air asin. Sepanjang tahun dia tetap berjalan untuk menemui, untuk mencari Nabi Khidir. Tapi tandanya di situ apa? Kalau kau sudah bertemu satu tempat di mana air tawar bertemu dengan air laut, di situ Khidir ada di situ. Ini Allah kasih tanda. Itu maksudnya apa, Pak? Gini, Pak. Bukan terus sekarang kita mencari air di muara ke laut, ya kayak baju le, Pak, sana, Pak. Luwung lebih baik sana bawa pancing, lumayan. Nek ndol Nabi Khidir lah, apa jauh-jauh ke sana kau. Dulu kan ada cerita atau tuntunan. Aku ya pernah ngelakoni, Pak, nguniku. Guru saya menyuruh saya mencari Sungai Gunting. Tahu Sungai Gunting ya? Ada dua sungai bertemu gitu. Ternyata apa? Ketika saya di situ nggak ketemu apa-apa, nggak ketemu apa-apa. Hanya ketemu begudel. Tahu begudel ya? Air yang pusaran-pusaran. Dikatakan Khidir di situ. Tenggelamlah kau masuk di situ ya, bongkong ora iso ngelangi. Ternyata bukan itu maksudnya, Pak. Apa maksudnya? Anda ini selama kita itu kuat syariat kita, terus di dalam hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah. Kau mencari guru. Guru akhirat inilah yang kumaksud. Itulah pertemuan dua muara, dua air. Antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Ini. Berarti itulah Khidir. Anda sudah bertemu Khidir itu. Kalau Anda, hatimu tidak protes. Tidak protes. Tapi sudah wajar Anda awal-awal mendengarkan keterangan-keterangan ini mesti protes. Keterangan yang ada di hukum hakikat itu Anda protes. Argumentasi, kuat-kuatan. Bayuh. Itulah fakta yang terjadi. Nabi Musa argumentasi dengan Nabi Khidir. Kalau nggak percaya, Musa, kau ikuti aku, coba ayo ikuti aku. Kau pasti tidak akan sabar. Dihadapkanlah pelajaran di mana beliau, Nabi Khidir, membocori kapalnya orang kampung yang menghantarkan menyeberang. Oleh karena Nabi Musa memakai hukum akal, syariat, salah Khidiri. Salah kau, kena pasal 170 kau. Pengrusakan. Nabi Musa kekeh dengan keimanan dirinya mengatakan bahwasanya Khidir itu salah. Akhirnya protes, Pak, gak salah. Mohon maaf, Pak ya. Seringkali kita protes Allah. Ketika saat apa yang ditampilkan pada kita itu nggak sesuai. Contoh. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak dan lain sebagainya.
Oleh karena ruhaniyah kita itu tidak bisa tembus ke alam akhirat di situ, pasti ngedumel Pak hati kita itu. Istri atau suami gak cocok hukum syariatnya, ngedumel hati, protes. Anak juga begitu, pekerjaan juga begitu. Karena ruhaniyah tidak bisa menjangkau alam akhirat di situ untuk bertemu Allah. Ini golongan-golongan kita ahli hijab seperti itu. Selalu protes. Dihadapkanlah Allah satu persoalan atau satu masalah apa mancing bluk. Ngerti bluk, Pak? Misalnya bluk. Bluk itu mancing gak dapat zong. Bener. Dapat tuh tidak sesuai gitu loh Pak ya. Mulai gocair telung nyari bisa. Misalnya. Duh, itu persoalan. Dan Allah menghadapkan persoalan fitnah, ujian. Bagi ahli zuhud, pasti mementingkan bagaimana saya bisa masuk ke alam akhirat di situ. Itu tentunya ruhaniyah, Pak, bukan jasmani. Ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat dan bertemu Allah di situ. Oleh karena kita sebagai ahli hijab tidak bisa masuk ke alam akhirat sebab nggak punya alat. Rugilah kita. Apa bentuknya? Protes loh. Hati kita akan gedumbel, apa? Dongkol. Apapun itu. Anak, suami, istri yang gak cocok hukum syariat, begitu. Coba kalau bisa masuk di dalam alam akhirat di situ, tentunya kan bawa alat loh Pak Bu. Tentunya sudah bawa bekal alat. Akan jadi orang yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Tidak hanya cukup satu kali Musa ikut protes dan menyalahkan Khidir. Sampai 3 kali, Pak. Karena apa? Dia tidak bisa masuk alam akhirat. Untuk bertemu sang yang hidup, sang yang dumati, sang yang esa, nggak bisa karena nggak bawa alat. Sekarang enak Pak, sampai tidak saya suruh praktek, tak ajarno ilmu disik. Kalau zamannya Nabi Khidir, Nabi Musa, praktek langsung, ikut. Kemudian yang kedua, ketemu anak kecil dibunuh, ketiga, membangun atau mendirikan, betulkan, merehab pagar yang mau roboh. Musa nggak ngerti karepe itu, karena tidak bisa masuk ke alam akhirat. Protes terus, loh, sampai 3 kali itu protes. Anda juga begitu. Kalau atribut Anda tidak Anda lepas masuk di dalam jaya baru, tak jamin minggat gue habis ini. Loh iya. Tak jamin gak bisa menerima apa yang materi kami sampaikan. Iki cuman materi. Apalagi langsung laku. Wah. Buyar sampean. Pernah 1 tahun Pak saya kasih pelajaran langsung praktek. Sak kampung ini medal. Karena hukum syariat yang dia pegang kuat tidak diletakkan. Ada orang satu yang ngikut, kemana ikut, hampir 1 tahun. Lah saiki lho Pak,
Secara syariat khutbah Jum'ah niku kan harusnya hari Jumat ya toh. Kemudian sekitar sudah masuk waktu zuhur itu toh. Baru khutbah Jumat lah gitu lah. Khutbah Jumat itu malam Jumat itu khutbah. Syariat keliru. Tak kasih pelajaran langsung praktek, sak kampungi minggat, Mbak. Minggat. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lainnya. Itulah nanti Anda akan tahu jawabannya ketika saat Anda sudah bisa masuk ke alam akhirat untuk bertemu Allah. Siapa yang bisa masuk ke alam akhirat? Dialah golongan-golongan yang dikehendaki Allah, yaitu para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu para kekasih. Siapa kekasih Allah? Dialah kekasih Allah yang sudah bertemu Nabi Khidir. Bertemu Khidir, maksudnya apa? Apa Nabi makhluk? Bukan. Imanmu itu sudah klik dengan hukum hakikat. Berarti itulah maksud Anda sudah bertemu Nabi Khidir. Hakikatnya Nabi Khidir itu adalah beliau yang mengajarkan kita untuk ke Allah. Nek syariatin Nabi ya, Nabi yang keluar dulu yang sekarang itu sampai sekarang. Apakah juga terjadi syariat seperti itu? Wallahu alam. Cuman kalau saya memetik hakikati, ketika saat air asin dengan air tawar itu bertemu, syariat dan hakikat bertemu, imanmu ya di dalam hukum syariat dengan iman yang ada di dalam hukum hakikat bertemu, tabrakan apa oka? Kontradiksi apa enggak Anda? Kalau Anda kontradiksi berarti hakikatnya kau belum bertemu Nabi Khidir. Walaupun itu tadi hakikatnya Anda sudah bertemu, otomatis Anda itu bisa menerima ajaran-ajaran di dalam dinul haq ini. Disitulah Anda sebetulnya itu mempunyai guru Nabi Khidir kuwi. Tanda hatimu bisa menerima ajaran beliau. Apa? Ajaran ilmu hakikat menuju makrifat pada Allah. Iki hakikatnya Anda sudah bertemu Khidir. Hakikatnya. Memang benar dunia ini Anda tidak akan pernah bertemu Allah. Tetapi bukan berarti dunia ini belum ada akhirat. Sudah. Tinggal pertanyaannya, Anda jasmani ada di dunia, rohani menjadikan dunia jadi akhirat, itu bagaimana? Nah ini nanti tidak ada kontradiksi antara syariah dengan hakikat. Makanya laku 4 yang keempat itu kan saya katakan if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jadikanlah hukum syariat, hukum laku dhahiriyah ini menjadi hakikiyah untuk makrifat pada Allah. Hukum dhahiriyah sebagai pertanyaan atau soal atau ujian. Jadikan hukum hakikat. Caranya bagaimana? Jangan pernah dalam dirimu merasa dirimu yang melakukan, tetapi tetapkanlah yang melakukan semua apa di dalam dirimu maupun di luar dirimu hanyalah Sang Yang Dumati atau Sang Yang Tunggal. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru
Kalau sudah duduk ruhaniahmu ditajali, Anda sudah dikatakan masuk di dalam alam akhirat. Otomatis bisa bertemu Allah. Makanya Abu Hasan jawabnya benar. Di dunia tidak bisa kau temui, tapi di akhirat baru bisa kau ketemui. Sekarang bagaimana dunia ini menjadi akhirat. Udah itu. Al-An'am tadi dikatakan sungguh sengsara, rugi orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia menganggap alam akhirat itu besok setelah duniawiyah ini dihancurkan di dalam apa? Yaumis sa'ah, hari apa? Hari kiamat. Kapan, Pak? Bukan itu sebetulnya, itu secara hakikat. Bagaimana Anda bisa menghancurkan ya dunia-dunia atau selain Allah yang di dalam dirimu itu? Baru itulah kiamat itu sebetulnya itu. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai barometer. Barang siapa saat di dunia sudah mengalami, sudah menghancurkan selain Allah di dalam dirinya, maka selamatlah dia nanti bila mana secara syariat datangnya hari kiamat. Itulah yang digolongkan, kata Rasulullah, golongan yang bighairi hisab, golongan yang tanpa dihisab, dihitung. Mengapa tidak dihitung? Karena tidak ada perkara yang diakui dalam dirinya. Semuanya ditajalikan. Yang memiliki, yang berlaku semuanya adalah Allah. Laksana bagaimana mungkin kau punya dompet nggak ada uangnya, kau itu menghitung. Hitung apa nih bos? Kalau duit kok dihitung. Yang dihitung itu dompet yang ada uangnya, baru dihitung, Pak. Nek karena uangnya dompet kau hitung-hitung, gilalah kau bos. Gitulah. Pun. Hatta idza ja'at humusya'atu bagdatan. Ini secara syariat diterjemahkan, orang ini orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah ini. Kesadaran dia itu nanti bila mana datangnya hari yang mengagetkan. As-sa'ah secara pengertian syariah adalah hari kiamat besok, Pak. Besok dunia ini dihilangkan. Tapi hakikatnya bukan besok, kematianmu itu. Bagdatan apa? Hari yang mengagetkan, Bagdah mengagetkan. Mengagetkan kamu. Kematian itu. Jadi ruhaniah Anda akan terkejut ketika kematian datang. Karena apa dia terkejut, kaget, ketakutan? Karena dia tidak bisa masuk di dalam alam akhirat untuk bertemu Allah karena tidak membawa alat. Makanya saya memberikan materi selama 23 tahun itu adalah untuk kau punya alat, kemudian kau bisa masuk alamnya Allah. Takwa itu. Yang ilmu ini tidak ada batasnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jawabannya, apakah di dunia ini Allah bisa kita temui? Jawabannya tidak. Manakala dunia ini belum kau jadikan akhirat. Allah hanya bisa ditemui di akhirat. Ya. Anda bisa menemui ketika saat jasmani masih di dunia, tapi dunia ini sudah kau jadikan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah.
Dunia itu adalah tempat bertanam. Tanam tanduran. Kalau kau menanam pohon itu pohon dunia, ya nggak akan mungkin muncul akhirat. Kalau yang kau tanam itu adalah pohon akhirat, maka kau akan bisa menemui akhirat. Apa tanaman dunia ini? Tanaman di mana kau ketika beramalia, ruhaniyahmu itu tidak marifat. Walaupun sholat hatimu gak marifat, tak peldingi silit kuwi nek sesuk nek nyun sewu ya, nek mati itu akhirat ketemu amaliyah iki buah, enggak bisa. Kurang nemen tak aku ngomong. Ini alam dunia. Tanaman dunia ini. Kau sholat karena pahala, kau sholat karena surga. Padahal Allah sudah mengingatkan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah. Karena Allah itu bagaimana sih? Dalam hatimu sudah tidak ada. Kau mengakui kau yang melakukan. Enggak ada. Itulah karena Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang masalah amaliyah. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah orang-orang sak jagat iki koyok patung. Patung sing gak ana roe. Yes patung kuwi. Mojokerto di Trowulan ada patung Bunda. Bunda tidur. Coba kamu ke sana. Kau kan gak punya uang. Ke sana minta aja sana. Bunda, uangnya Bunda. Sampai, mohon maaf loh ya. Sampai berpuluh tahun pun Bunda tidur nggak akan pernah memberikan uang. Itu amalia dunia itu seperti itu, Pak. Apalagi amalan dunia dalam hatimu masih ingin dipandang orang. Masih ingin dipandang. Sebetulnya kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Tanaman untuk akhirat. Disindir seperti itu. Gak paham umat Islam. Karena apa? Karena dia belum ketemu Nabi Khidir. Begitu loh bos. Menolak ajaran beliau. Nah, amalia akhirat itu yang bagaimana? Ketika jasmani awakmu itu melakukan apapun tanpa kecuali ini. Tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Wa arwahuha suwarun. Wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Itu laksana patung tadi. Tapi onok roy. Onok roy. Apa roy patung? Apa roy amal? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ma'rifat Allah. Ikhlas itu Anda tidak merasa dirimu yang melakukan. Berarti ma'rifatullah. Berarti tanduran apa? Pohon apa? Menanam. Bener menanam. Menanam pohon akhirat itu maksudnya adalah kau beramaliyah apapun tetapi ruhaniyahmu iku makrifat pada Allah. Inilah yang diteruskan oleh beliau Syekh mengatakan amaliyah didik sedikit. Jikalau kau sertakan makrifat Allah, jangan anggap itu sedikit. Itu besar dan berbobot daripada amaliyah yang kau anggap banyak tetapi tidak bermakrifat Allah. Contoh ini contoh. Anda kasih sedekah 1 miliar. Tapi kau masih mengharap sesuatu. Itu berarti Anda hatimu tidak ada ikhlas. Mengharap ya Pak. Mengharap.
Anda ingin pahalanya, Anda ingin masuk surga, Anda ingin dilihat orang. Ini berarti amal yang tidak ada ruhnya. Lebih baik Anda kasih uang 5.000, tapi hatimu bermakrifat Allah, tidak merasa dirimu yang melakukan. Laksana seperti ini. Mending 5.000 bermakrifat daripada 1 miliar tidak makrifat. Ini yang ku maksud, amal yang punya ruh dan amal yang tidak punya ruh. Rasulullah memberikan sindiran mazra'atul akhirah. Tanduranmu itu tanduran apa? Tanduran akhirat apa tanduran dunia? Kalau tanduran dunia, akhirnya kau bangga, bos. Dipuja orang karena dermawan. Kau bangga, bos. Dipuja orang karena kau ahli ibadah, ahli ilmu, dan lain sebagainya. Banggamu itu berarti kau telah menuai dari tanaman yang kau tanam tadi. Di dunia sudah. Terus di akhirat bagaimana, bos? Ngaplu. Tahu ngaplu ya? Zong ya. Bapak Ibu, kesimpulan, memang siapapun diri kita manakala tidak bisa masuk alam akhirat di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Begitu. Oke, kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.